Baik, perkenalkan saya Marvel NRP13. Saya akan menjelaskan metode penyelesaian persamaan nonlinear, yaitu metode iterasi sederhana. Metode ini juga diketahui dengan nama metode titik tetap. Jadi pengertian metode iterasi sederhana itu adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya, kita ambil persamaan X min E pangkat X sama dengan 0. Kita ubah menjadi X sama dengan E pangkat X. Lalu sesuai dengan aturan yang tadi, X sama dengan GX, maka kita persamaan yang X sama dengan E pangkat X ini, kita ubah menjadi GX sama dengan E pangkat X. Algoritma metode ini adalah yang pertama kita definisikan terlebih dahulu fx dan gx-nya. Lalu kita tentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum. Lalu kita tentukan pendekatan awal atau X0. Lalu untuk tiap iterasi selanjutnya, kita hitung XI sama dengan G, XI min 1 atau XI yang sebelumnya. Lalu kita hitung FXI. Nanti akarnya adalah X akhir yang diperoleh. Nanti toleransi error ini kita akan dapatkan dari nilai mutlak fx. Lalu pendekatan awal x0 ini kita akan dapatkan dari melihat grafik, lalu kita tentukan angka mana yang kira-kira mendekati akar persamaan yang kita cari. Langsung saja kita cari contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal yaitu Y sama dengan E pangkat min X dikurangi X. Itu yang dilambangkan dengan garis yang merah di sini. Itu adalah persamaan yang ingin kita cari akarnya. Lalu ada GX-nya, seperti yang tadi kita sudah lakukan. Jadi E pangkat min X dikurangi X ini, kita min dikurang X-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Tadinya X sama dengan E pangkat min X. Lalu tadi kan karena X sama dengan GX, maka persamaannya berubah menjadi GX sama dengan E pangkat min X. Lalu di sini juga ada persamaan Y sama dengan X yang akan kita gunakan untuk memudahkan visualisasi kita. Oke, kita sudah menentukan fx dan gx kita. Lalu yang kedua kita akan menentukan toleransi error dan iterasi maksimum agar lebih mudah. Nanti kita pilih yang kecil saja, E-nya kita ambil 0,1 dan iterasi maksimumnya 10. Lalu untuk pendekatan awal, kita bisa pilih dari angka-angka ini. Tapi untuk kemudahan visualisasi kita ambil 0 dulu. Kalau untuk angka sebenarnya kita bisa ambil yang 0,6 ini. Nah, dia yang paling dekat. Tapi agar lebih mudah divisualisasi, kita ambil yang 0 supaya lebih mudah. Oke. Kita sudah dapat X0-nya adalah 0. Lalu bagaimana kita akan menentukan X1? X1 sama dengan G dikali X I min 1, jadi X1 min 1 yaitu X0. Jadi G dikali G X0. Jadi fungsi Gx ini kita masukkan X-nya 0, E pangkat 0 itu 1. Jadi ini adalah visualisasinya. Sebenarnya tidak perlu seperti ini untuk penghitungannya, tapi agar kita mudah memvisualisasikannya, pertama kita ambil garis, kita tarik garis menuju GX, lalu kita tarik lagi menuju Y sama dengan X. Ya, saya ulangi lagi, tarik garis dari titik X ini menuju GX, lalu menuju Y sama dengan X.
Jadi untuk X1 kita mendapat X1-nya tadi 1 ya. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Dengan cara yang sama, kita mendapat E pangkat min 1. Jadi apabila kesulitan kita lihat di grafik ini, bisa kita gunakan metode yang tadi, yaitu kita tarik dari garis dari X, ini dari titik X-nya, ke grafik GX, ke grafik Y sama X. Jadi kita bisa mendapatkan X2-nya itu kira-kira di sini. Jadi X2-nya itu sekitar 0,3 sekian. Kita lanjut lagi dengan langkah yang sama. Dari titik X kita tarik ke GX, lalu kita tarik garis lagi ke Y sama dengan X. Kita dapatkan hasilnya itu sekitar 0,6-0,7 sekian. Oke, maka kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama. Ingat, tarik dari Y, dari titik X ke GX, ke grafik Y sama dengan X. Kita dapatkan iterasi selanjutnya, yaitu X4. Dan ternyata kita lihat errornya ya. Jadi ini iterasinya. Kita lihat di iterasi keempat, nilai errornya sudah mendekati 0,1. Oleh karena itu persamaannya kita berhentikan. Kita lihat kalau nilai X-nya itu dapat di nilai 0,5. Nah, ini karena nilai toleransi errornya kita ambil 0,1 ya. Jadi agak sedikit melenceng memang dari akar sebenarnya. Tapi apabila nilai errornya kita perkecil dan iterasinya kita perbanyak, maka proses ini akan mengulang terus dan jadi lama-lama akan ketemu. Ini kan masih kelihatan titik-titiknya. Jadi apabila kita pasang nilai batas errornya 0,01, dia akan berhenti di iterasi ke-16 dengan akar 0,5671. Apabila kita bandingkan tadi dengan yang batas errornya 0,1, ternyata cukup terlihat perbedaannya dari 0,5671 dengan 0,500 ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu visualisasi dari metode iterasi sederhana ini. Sebenarnya apabila ingin lebih cepat, kita bisa mengganti titik X0-nya dengan cara kita dekatkan ke nilai akarnya. Nah, kita kan tahu bahwa nilai akarnya itu sekitar di titik ini ya, jadi sekitar 0,5, jadi 0,56 tadi. Jadi apabila kita ambil X0, misalkan 0,6, itu dia akan mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat. Namun tetap saja metode yang digunakan itu kurang lebih divisualisasikan seperti tadi. Jadi dari titik X dia akan tertarik ke kurva persamaan GX, lalu kita tarik lagi ke persamaan Y sama dengan X. Nah, tentunya metode ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari metode iterasi sederhana ini yaitu mudah untuk divisualisasikan.
Namun metode ini tidak terlalu cepat dioperasikan di dalam komputer, jadi masih kalah cepat dengan metode iterasi yang lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari metode iterasi sederhana ini adalah yang pertama, semakin jauh X0 yang kita ambil, tadi kita lihat X0-nya kita ambil 0, kita ambil 0, padahal akarnya ada di 0,5, itu akan menggunakan iterasi yang lebih banyak. Apabila kita ambil X0 yang lebih dekat dengan akar besar 0,6 atau 0,4, itu akan menghasilkan iterasi yang lebih sedikit. Nah, semakin jauh X0 yang menunjukkan dari titik potong, maka jumlah iterasi yang dibutuhkan semakin banyak, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, semakin banyak iterasi, maka hasil yang didapat akan semakin akurat. Tadi kita sudah mendapatkan dari hasil perhitungan kita dengan komputer ini. Jadi, semakin banyak kita menggunakan iterasi, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi, tadi dengan error 0,1 kita berhenti di iterasi keempat, tapi dengan error 0,01 kita berhenti di iterasi ke-16, dengan keduanya itu menunjukkan hasil yang cukup kontras itu. Jadi iterasi ke-16 itu akarnya 0,567, sedangkan kalau di iterasi keempat itu akarnya 0,500474. Baik, mungkin sampai situ penjelasan saya tentang metode iterasi sederhana ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.